wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Widya Putri Maharani dengan NIM 2280 2244007. Aku dari program studi pendidikan administrasi perkantoran kelas B. Di video kali ini aku akan membahas tentang negosiasi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu negosiasi? Jadi, negosiasi adalah proses penetapan keputusan secara bersama di mana pihak yang terlibat memiliki preferensi yang berbeda. Jadi, suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua belah pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Kemudian ada karakteristik utama negosiasi. Jadi karakteristik ini ada 6. Yang pertama, senantiasa melibatkan orang baik secara individual, perwakilan, organisasi, atau perusahaan sendiri, atau dalam kelompok. Yang kedua itu ada memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Yang ketiga ada menggunakan cara-cara pertukaran suatu baik berupa tawar-menawar maupun tukar-menukar. Kemudian yang keempat ada hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Yang kelima ada negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. Yang keenam ada ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. Kemudian ada dua jenis negosiator. Yang pertama itu ada value claimers. Jadi value claimers ini memandang negosiasi sebagai proses pertikaian. Masing-masing pihak berusaha mendapatkan sebanyak mungkin jatah atau kemenangan dan memberikan sedikit mungkin jatah untuk kemenangan bagi lawannya. Nah, terus cara yang digunakan adalah taktik yang manipulatif, argumen yang memaksakan, koneksi terbatas, dan tawar-menawar. Kemudian yang kedua itu adalah value creators. Jadi itu mengutamakan proses yang akan menguntungkan kedua belah pihak, mencoba untuk menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak yang bernegosiasi. Cara yang digunakan itu adalah dengan mengembangkan hubungan yang kolaboratif, mengutamakan penyelesaian kepentingan kedua belah pihak, bersikap ramah dan kooperatif. Kemudian dalam konteks organisasi itu negosiasi dapat terjadi. Yang pertama itu di antara dua orang, misalnya itu seperti pada saat manajer dan bawahannya memutuskan tanggal penyelesaian proyek yang harus diselesaikan oleh bawahannya. Nah, yang kedua itu ada di dalam kelompok. Misal untuk mengambil keputusan kelompok atas suatu kasus. Yang ketiga itu ada antar kelompok. Misalnya itu bagian pembelian dengan pemasok dalam kesepakatan harga, kualitas, atau tanggal penyerahan barang. Kemudian ada unsur-unsur negosiasi. Unsur-unsur ini ada 4. Yang pertama itu ketergantungan dalam suatu tingkatan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua ada ketidaksepakatan atau konflik, baik konflik nyata atau yang tersembunyi. Yang ketiga ada interaksi yang oportunistik. Maksudnya itu setiap pihak punya keinginan untuk berusaha mempengaruhi orang lain. Nah, yang keempat itu ada kesepakatan. Kemudian ada tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi ini ada 6. Yang pertama agresif. Jadi agresif ini berusaha memperoleh keuntungan dari kerugian pihak lawan. Nah, yang kedua itu ada tujuan kompetitif. Tujuan ini tuh berusaha untuk memperoleh sesuatu yang lebih dari pihak lawan. Yang ketiga ada tujuan kooperatif. Nah, itu berusaha memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan. Kemudian yang keempat ada tujuan pemusatan diri, berusaha untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan penerimaan pihak lain. Kemudian yang kelima itu udah berusaha memperoleh hasil dengan menghindari
yang negatif itu defensif. Nah, kemudian yang terakhir ada tujuan kombinasi. Nah, kemudian ada paradigma negosiasi, yaitu negosiasi menang kalah atau win-loss. Yang pertama tuh sudut pandang klasik yang memandang sebagai situasi win-loss. Jika salah satu pihak menang, maka pihak lain akan kalah. Kemudian disebut juga negosiasi zero sum atau negosiasi distributif, asumsi sumber daya terbatas, dan proses negosiasi untuk menentukan siapa akan mendapatkan sumber daya tersebut. Kemudian yang paradigma yang kedua itu ada negosiasi menang-menang atau win-win. Tren masa kini yang memandang negosiasi sebagai situasi win-win, di mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan sebagai hasil dari negosiasi. Disebut juga negosiasi positif sum atau negosiasi integratif. Kemudian ada strategi negosiasi interaktif. Yang pertama tuh ada menetapkan tujuan yang lebih tinggi, yang kedua memisahkan antara orang dan masalah, yang ketiga ada lebih difokuskan kepada kepentingan bukan pada posisi, yang keempat ada memunculkan pilihan-pilihan yang menguntungkan kedua belah pihak, yang kelima ada menggunakan kriteria yang objektif. Kemudian konflik. Nah, konflik dalam negosiasi ini ada proses di mana satu pihak mempersepsikan pihak lain, mengamati atau akan mengambil beberapa tindakan yang akan berakibat negatif kepada kepentingan utamanya. Kemudian konflik yang kedua itu ada ketidaksesuaian, pertentangan, dan permusuhan antara dua atau lebih pihak sebagai hasil perbedaan pendapat, keinginan, atau tujuan dari masing-masing pihak. Elemen kunci dalam konflik itu yang pertama ada kepentingan berlawanan antara individu atau kelompok, yang kedua pengakuan tentang adanya kepentingan yang berlawanan tersebut, yang ketiga ada keyakinan dari tiap pihak bahwa pihak lain akan mengancam atau sudah mengancam kepentingan mereka, yang keempat ada adanya tindakan nyata yang menghasilkan ancaman tersebut. Kemudian manajemen konflik. Yang pertama itu ada kuadran, kalah-kalah atau menghindari konflik. Kuadran ini menjelaskan cara mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul, atau bisa bahkan bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik tersebut. Kita tidak memaksakan keinginan kita, dan sebaliknya tidak terlalu menginginkan sesuatu yang dimiliki atau dikuasai pihak lain. Nah, cara ini sebetulnya hanya bisa kita lakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Jadi agar kita menjadi beban dalam pikiran atau kehidupan kita, sebaiknya memang setiap potensi konflik harus dapat segera diselesaikan. Kemudian yang kedua itu ada kuadran menang kalah atau persaingan. Nah, kuadran ini memastikan bahwa kita memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya kita menggunakan kekuasaan atau pengaruh kita untuk memastikan bahwa dalam konflik tersebut kita yang keluar sebagai pemenangnya. Biasanya pihak yang kalah akan lebih mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya, sehingga terjadilah suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara kedua belah pihak. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga sebaiknya hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas. Kemudian kuadran yang ketiga yaitu kalah menang atau mengakomodasi. Kuadran ketiga ini yaitu kalah menang, ini berarti kita berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini digunakan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang lebih besar. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut dan menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Mengalah dalam hal ini bukan berarti kita kalah,
tetapi kita menciptakan suasana untuk memungkinkan penyelesaian yang paripurna terhadap konflik yang timbul antara kedua belah pihak. Yang keempat ada kuadran menang-menang atau kolaborasi. Kuadran ini disebut dengan gaya manajemen konflik, kolaborasi atau bekerja sama. Tujuan kita adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di dua ujung ekstrim atau sama lainnya. Nah, proses ini memerlukan komitmen yang besar dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan dan dapat menumbuhkan hubungan jangka panjang yang kokoh. Kemudian ada dominasi. Nah, dominasi ini usaha yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan diri sendiri. Nah, dominasi ini dilakukan dengan cara yang pertama itu ada menggunakan otoritas yang dipunyai, kedua itu ada ancaman secara fisik, yang ketiga ada manipulasi, yang keempat tidak memperhatikan hak-hak orang lain. Nah, dominasi ini tepat apabila digunakan, yang pertama itu ada perlu diambil keputusan dengan cepat, kedua ada isu sangat penting, yang ketiga menghadapi orang yang hanya mengambil keuntungan dari peristiwa tersebut. Kemudian akomodasi. Nah, akomodasi ini adalah berusaha mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan pribadi. Ada proses kalah, ada kecenderungan untuk lebih mengutamakan akomodasi hubungan, ada kemungkinan pihak yang satu akan memanfaatkan pihak yang lain. Nah, akomodasi ini tepat apabila digunakan yang pertama itu mengetahui dirinya salah, yang kedua untuk menunjukkan rasa tanggung jawab, yang ketiga isunya lebih penting daripada kepentingan pribadi, yang keempat ada untuk minimalkan kekalahan yang lebih besar. Kemudian ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Nah, kolaborasi ini tepat apabila digunakan yang pertama tuh ingin mencapai solusi yang integrasi dan memuaskan kedua belah pihak, yang kedua untuk meningkatkan komitmen dengan cara pengambilan keputusan berdasarkan pada konsensus, yang ketiga ada ingin mengetahui dan memahami pihak lain yang mempunyai perspektif yang berbeda. Yang kemudian ada menghindar. Menghindar nih menyampaikan kebutuhan kedua belah pihak dengan cara menunda atau menunda menyelesaikan atau menganggap seolah-olah tidak ada masalah. Nah, menghindar nih tepat apabila digunakan yang pertama itu tidak ada kemungkinan untuk memuaskan kedua belah pihak, yang kedua itu ada membutuhkan waktu untuk berpikir lebih jernih, yang ketiga itu ada membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, keempat itu ada memungkinkan orang lain untuk menangani konflik secara lebih baik. Kemudian ada kompromi. Nah, kompromi ini usaha untuk memuaskan kedua belah pihak. Nah, kompromi ini tepat apabila digunakan yang pertama itu ingin mencapai pemecahan masalah sementara, yang kedua ada tujuan yang akan dicapai kepentingan tetapi tidak perlu menimbulkan gejolak, yang ketiga masih membutuhkan dukungan untuk bertindak lebih lanjut. Kemudian ada negosiasi dengan hati. Pada dasarnya negosiasi adalah cara bagaimana kita mengenali, mengelola, dan mengendalikan emosi kita dan emosi pihak lain. Disinilah seringkali banyak di antara kita tidak menyadari bahwa negosiasi sebenarnya lebih banyak melibatkan apa yang ada di dalam hati atau jiwa seseorang. Ini seperti gambaran sebuah gunung es di mana puncak yang kelihatan merupakan hal yang formal, tuntutan yang dinyatakan dengan jelas, kebijakan dan prosedur perusahaan maupun hubungan atau relasi bisnis yang didasarkan pada hitungan untung dan rugi. Sedangkan yang sering dilupakan dalam proses negosiasi adalah hal-hal yang tidak kelihatan, misalnya seperti hasrat, keinginan, perasaan, nilai-nilai maupun keyakinan yang dianut oleh individual yang terlibat dalam konflik
atau yang terlibat dalam proses negosiasi. Hal inilah yang di dalam inilah justru seringkali menjadi kunci terciptanya negosiasi yang sukses dan efektif. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.